datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang di dunia dalam apa ini, nggak tahu. Ada sosis, ada bakso, ada odeng, ada wonton. Pokoknya nanu-nanu rame rasanya. Wisata alam di Wonosobo ini banyak ya. Ya kayak ini, banyak isinya. Tidak hanya Dieng, tapi daerah sekitar Dieng juga bisa teman-teman datangi saat berkunjung ke Wonosobo. Nah, tempat wisata apa saja di Wonosobo selain Dieng? Ini ada 10 rekomendasi ya, tempat wisata Wonosobo selain Dieng. Susah banget. Yang pertama itu ada pemandian mata air muda. Pemandian mata air muda ini berlokasi di Desa Slokatan, Mojo Tengah. Terdiri dari sebuah kolam alami dengan air yang sangat jernih. Ke sana nggak ada angkot, paling cuma ojek atau naik kendaraan pribadi, tapi ya jangan heran dengan jalannya yang aduhai, rusak parah. Kedalaman kolam ini mulai dari 1,7 meter hingga 2 meter, dan di dalamnya itu ada ikan-ikan yang bebas berenang. Suasana sekitar kolam juga masih sangat asri dan sejuk, hingga cocok untuk menenangkan diri. Ini saking saya nggak bisa pakai sumpit apa makanannya yang licin banget, susah banget diambil. Yang kedua adalah agrowisata Tambi. Kalau Tambi yang asli itu ada di Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Tapi selain di Desa Tambinya, ada juga agrowisata Tambi di Sapuran tuh. Terus Reco, Sikatok, dan lain sebagainya. Kalau yang di Tambi itu sebuah kebun teh dengan luas sekitar 270 hektar yang menyajikan pemandangan hamparan teh hijau dan asri yang berada di ketinggian 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, sehingga menyuguhkan udara yang sejuk dan segar. Yang ketiga ini ada air terjun Curug Pinong.
berada di Desa Winongsari, Kaliwiro, cukup tersembunyi di dalam hutan dan jauh dari jalan, dihiasi bebatuan besar yang menghambat aliran air sebelum menyentuh kolam di bawahnya. Tapi airnya ini tidak bisa digunakan untuk mandi atau berenang. Namun keindahan alam sekitarnya cukup menghibur, sementara teman-teman bisa duduk santai sembari menikmati suasana sekitar yang masih asri. Yang tempat itu ada lubang wisata alam Lubang Sewu. Ini berupa kumpulan batu-batu berwarna putih yang tersusun secara alami, sering disebut Grand Canyonnya Wonosobo, berlokasi di Erorejo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, tepatnya sih di tepian Waduk Wadas Lintang. Nah, kalau teman-teman di Lubang Sewu Erorejo, jadi sekalian aja ke yang keenam ada Waduk Wadas Lintang. Memiliki keistimewaan selain panorama alam yang indah, juga bendungan tertinggi di Indonesia yang dibangun pada tahun 1988 mencapai 125 meter. Juga spot yang menarik untuk yang hobi memancing. Ada juga batu pandang ratapan angin. Lokasinya ada di Jalan Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Juga merupakan spot terbaik untuk menikmati Telaga Pengilon dan Telaga Warna dengan jelas disertai alam di sekitarnya. Lalu ada Telaga Menjer. Selain mempunyai panorama yang indah, masih dikelilingi lingkungan yang masih asri, berlokasi di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, luasnya mencapai 70 hektar, disempurnakan dengan panorama alam yang indah. Ini berlokasi di Maron, Kecamatan Garung. Juga ada Bukit Cikunir.
berada di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, desa tertinggi di Jawa Tengah. Spot yang tepat untuk menikmati sunrise, bahkan disebut sebagai golden sunrise tercantik se-Asia Tenggara. Juga untuk menikmati panorama gunung-gunung seperti Gunung Sindoro, Sumbing, Prau, Slamet, Merbabu, bahkan Gunung Merapi. Jika suasananya cerah ya. Lalu ada Savana Pangonan, berlokasi di Karangsari, Dieng Kulon, sekitar 1 jam dari pusat kota Wonosobo menggunakan kendaraan bermotor, menyuguhkan pesona padang rumput yang sangat luas dan masih relatif sepi pengunjung. Juga terdapat danau kecil tempat angsa hitam bermain. Cocok jadi spot untuk piknik sembari menikmati makanan dan minuman. Tapi sampahnya jangan lupa dibawa pulang. Jangan sampai mengotori tempat wisatanya. Lalu ada Candi Ndorowati, berlokasi di Karangsari, Dieng Kulon, sekitar 1 jam dari pusat kota Wonosobo menggunakan kendaraan bermotor, menyuguhkan pesona padang rumput yang sangat luas dan masih relatif sepi pengunjung. Juga terdapat danau kecil tempat angsa hitam bermain. Cocok jadi spot untuk piknik sembari menikmati makanan dan minuman. Tapi sampahnya jangan lupa dibawa pulang. Jangan sampai mengotori tempat wisatanya. Lalu ada Candi Ndorowati, ini di Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara. Lokasinya terpisah dari gugusan candi lain membuat masih relatif sepi dibandingkan candi lain seperti Candi Arjuna. Juga dikelilingi lapangan rumput yang hijau dan terawat rapi, sehingga bisa duduk-duduk santai sambil menikmati bekal makanan dan minuman yang dibawa. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi spot wisata di sekitar Dieng yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, kalau ke Wonosobo ini spot mana yang ingin teman-teman kunjungi, bisa salah 1, salah 2, salah 3, salah banyak, salah semua juga bisa. Cukup sekian pembahasan tentang spot wisata di sekitar Dieng, Wonosobo. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Tinggal sosis separuh sama dumpling cheese.